Selamat pagi, Bapak, Ibu yang saya hormati. Izinkan saya menyampaikan presentasi saya hari ini, yaitu optimalisasi peran pengawas melalui pemanfaatan rapor pendidikan untuk peningkatan mutu murid. Kita semua punya tujuan yang sama, menghadirkan pembelajaran terbaik untuk murid-murid kita. Tapi pertanyaannya, bagaimana kita tahu apakah usaha kita sudah tepat sasaran? Bagaimana kita bisa memastikan bahwa pembelajaran yang kita berikan benar-benar berdampak? Jawabannya ada pada data, dan salah satu sumber data terpenting kita adalah rapor pendidikan. Dalam transformasi pendidikan 2025, pengawas sekolah dituntut melampaui fungsi administratif. Mereka harus menjadi mitra strategis bagi sekolah dalam mendorong peningkatan proses dan hasil belajar. Rapor pendidikan menyediakan data objektif tentang kekuatan dan tantangan satuan pendidikan, mulai dari capaian akademik, karakter, hingga iklim belajar. Melalui analisis yang tepat, pengawas mampu merancang pendampingan yang kontekstual dan berdampak langsung bagi siswa. Kita mau diskusi, kira-kira pagi ini apa yang kita bahas, Pak? Iya, begini Bu, ada yang sedikit saya ingin diskusikan dengan Ibu mengenai hasil pemetaan rapat mutu di sekolah kami Bu di tahun 2024. Saya ingin meningkatkan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang aplikasi akademik di sekolah saya Bu. Sebab di rapat mutu itu kualitas pembelajaran kami sedang ya Bu. Saya ingin meningkatkannya gitu. Oke, melalui apa Pak? Melalui supervisi akademik. Jadi melalui supervisi akademik tadi peningkatan kompetensi Iya. GTK ya. Iya. Kira-kira kalau Bapak melakukan supervisi akademik ini tujuannya apa ya? Iya, begini Bu, tujuan supervisi akademik ini adalah untuk memastikan bahwasannya pembelajaran di kelas dan di sekolah saya ini berlangsung efektif dan efisien, dan juga untuk memastikan membantu guru dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan guru dalam bidang pendidikan dan pembelajaran di kelas Bu. Gitu ya. Ya. Kalau begitu nih, kan tadi Bapak udah sebutkan nih tujuannya apa gitu ya kan, untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Kira-kira untuk mencapainya indikatornya apa nih Pak? Indikator yang akan saya nilai melalui supervisi akademik ini, nantinya saya akan ingin mengukur pencapaian siswa melalui nilai ujian, kemudian melalui kehadiran murid di sekolah, kemudian pekerjaan rumah yang diberikan kepada murid-murid saya, kemudian guru yang terlibat ini harus juga merasa mereka terbantu Bu. Terbantu ketika saya mengunjungi supervisi sehingga mereka tidak terbebani. Jadi seperti itu. Jadi saya berharap ini akan meningkatkan kualitas pembelajaran kami di sekolah. Jadi tentunya kalau indikator ini kan ini ada nih instrumennya ya kan? Ada instrumennya. Kira-kira Bapak udah pernah buat belum instrumennya? Instrumen untuk supervisi ini. Iya. Untuk selanjutnya untuk melibatkan guru-guru dalam proses supervisi Bu. Nah, saya sudah merancang ada beberapa instrumen yang sudah saya susun. Nah, ini seperti ini, Ibu bisa lihat. Ya, dengan tahapan seperti ini Bu. Yang pertama, saya akan mengkomunikasikan rencana saya ini kepada guru-guru dalam forum diskusi yang jelas. Jadi jelas arahnya ketika saya akan mensupervisi. Selanjutnya, sesudah saya supervisi, saya akan memberikan umpan balik yang membangun dan spesifik dan berfokus pada peningkatan kualitas pembelajaran. Saya juga akan mengapresiasi guru-guru saya yang berprogres naik ketika dia sudah disupervisi. Nah, mungkin dengan penghargaan dan apresiasi ini mereka merasa terbantu dan tidak terbebani Bu. Juga saya akan meningkatkan komunitas kolaborasi di sekolah saya melalui kombel-kombel Bu, melalui pembentukan komunitas belajar. Seperti itu Bu. Baik, konsepnya sudah mantap nih, kelihatannya instrumennya ada, kemudian rencana Bapak ada. Nah, gimana nih Bapak rencananya berikutnya untuk melibatkan guru dalam proses supervisi supaya mereka merasa diberdayakan dan termotivasi? Begini Bu, yang akan saya lakukan pertama kali sudah saya sampaikan juga kepada Ibu. Yang pertama saya akan mengkomunikasikannya Bu kepada guru, membuat jadwal terbuka yang nanti saya akan sampaikan juga jadwalnya kepada Ibu. Sesudah jadwal dan saya komunikasikan juga, selanjutnya saya akan menyusun jadwal itu yang tidak mengganggu proses pembelajaran Bu. Jadi semua akan terkomunikasikan dengan baik dan juga tidak mengganggu dan tidak menghalangi pembelajaran anak-anak di kelas.
berharap Ibu sebagai pengawas dapat berkolaborasi dengan saya, membantu saya untuk melaksanakan supervisi akademik ini, Bu. Ini apa enggak? Sedang lah. Ini apa? Tambah 3. 74 tadi sedang ya? Yang itu kategori. Tengoklah aku PN di atasnya. Yang mana itu? Yang nomor berapa itu, Non? LK2. Target balik dia. Yang pas. Dia ini jadi Angkanya ditambah berapa target? Dari awal sekian jadi Iya. tambahin 3. Oke, gitu. kalau dia minus, enggak ada. Kalau minus baru dibalik. Dibalik, selisihnya masuk ke delta. Karena kita punya orang ketiganya di tengah. Di delta lagi ya. Ini orang ketiganya di tengah. Tahu ngikutin mereka. Kami udah benar. Tadi pertama kayak gitu kan, ketengah orang itu. Oh, tadi deltanya dibikin di target? Bukan. Salah. Gak percaya diri ya. Percaya diri bilang. Oke. Waktu untuk Bapak Ibu untuk ini bisa nggak kita capai, ya bisa nggak kita capai bersama. Nah jadi kalau bisa dicapai bersama bagaimana caranya kan gitu ya. Kalau tidak bisa dicapai, apakah kita harus merumuskan kembali visinya yang mana yang harus dipakai. Jadi si Beran itu tidak punya pertimbangan ya, pertimbangan ketika nanti dia sudah sampai di puncak itu apakah gunung es itu akan jatuh atau tidak. Ya, untuk apa dia ke atas? Apa manfaatnya ketika dia sampai di atas? Nah, jadi kalau visi ini berarti itu harus bisa terukur, kemudian bisa diwujud nyatakan, bukan hanya sebuah angan-angan. Kata orang ada Newton, hal-hal apa saja yang merupakan hukum kedua Newton dan hukum ketiga Newton. Nah, Ibu minta satu orang siswa mewakili kelas ini untuk menyampaikan refleksi pembelajaran kita hari ini. Boleh, silakan Meta. Apa yang kamu pelajari hari ini? Bagaimana perasaanmu? Apa tantanganmu pelajari materi ini? Hari ini kami belajar tentang hukum Newton 1, 2, dan 3. Perasaan saya senang karena bisa berkelompok dan mengujinya secara langsung. Tantangannya tadi keempat minggu poinnya bergerak gitu. Demikian refleksi dari Meta. Ikut bimbingan teknis, kepala sekolah punya visi yang humanis, bergerak bersama menuju sekolah bahagia. Saya sebagai guru fisika SMA swasta F. Tandean mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pengawas, Ibu Betty Tambun, atas pendampingan terkait rapor pendidikan dalam desain pembelajaran. Pendampingan ini menjadikan kami sebagai guru untuk lebih praktis, inspiratif, dan berdampak nyata untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah kami. Saya sebagai guru di SMA swasta F. Tandean merasa sangat terbantu atas pendampingan Bu Betty bagi kami untuk memahami rapot pendidikan, sehingga sekolah merasa terbimbing dan dapat merancang program pembelajaran yang reflektif dan berbasis data serta kebutuhan sekolah. Terima kasih kepada Ibu Betty Deliana Tambun, pengawas transformatif yang selalu memberi pencerahan dan informasi terbaru sesuai program Kemendikdasmen setiap tahunnya, menjadi energi bagi peningkatan mutu pembelajaran di sekolah kami. Program ini menegaskan bahwa data, kolaborasi, dan komitmen bersama menjadi kunci perubahan, dengan pengawas berperan sebagai fasilitator pembelajaran bermakna dan penguatan karakter siswa. Bersama pengawas transformatif, kita wujudkan pembelajaran bermakna dan mutu pendidikan berkelanjutan. Salam sehat, tetap semangat.